Perkenalkan, saya Komang Roy Prismayudi, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri Lamotena Karangle. Saya bertugas di UPTD SMP Negeri Lamotena selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2017. Kemudian menjadi kepala sekolah sejak tahun 2018. Berbagai tantangan baik akses jalan dan keterbatasan fasilitas saya temui selama bertugas. Sekolah saya terletak di Desa Elok, Kecamatan Alor Timur, yang merupakan daerah 3T, dengan akses jalan dan fasilitas yang masih sangat minim. Lokasi sekolah berjarak sekitar 120 km dari ibu kota kabupaten dan sekitar 9 km dari pusat kecamatan. Sampai saat ini di sekolah kami belum ada listrik dari PLN. Kecepatan internet di lokasi sekolah juga belum memadai. Akses jalan menuju ke sekolah dari kecamatan belum diaspal, sehingga cukup sulit untuk dilewati. Terutama di musim hujan, jalan menjadi semakin rusak. Tak jarang saya juga harus melewati banjir di beberapa kali atau sungai kecil yang melintasi jalan. Akibat kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas, maka proses pembelajaran di kelas pun mendapat banyak tantangan. Namun saya sebagai kepala sekolah tetap berusaha mendorong guru-guru untuk berinovasi dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kolaborasi dan kerjasama merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah sekolah. Salah satu program yang saya laksanakan adalah membuat dan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Komunitas belajar yang saya bentuk adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kepedulian dan semangat untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan melakukan pertemuan rutin setiap minggu untuk berdiskusi berbagai masalah dan mencari solusi, belajar bersama dan berbagi praktik baik. Tahap awal saya membuat sosialisasi program komunitas belajar ini kepada guru-guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Setelah itu pembentukan kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Kebetulan di sekolah kami ada satu guru penggerak dan anggota komunitas sepakat untuk menjadikannya sebagai ketua. Selanjutnya ketua komunitas memimpin diskusi tentang program kerja yang akan dilakukan selama 1 tahun ajaran. Dari hasil diskusi ditetapkan beberapa program kerja sebagai berikut. 1. Setiap hari Sabtu di akhir jam pelajaran, guru-guru melakukan pertemuan untuk membahas tantangan yang dihadapi selama pembelajaran yang telah berlangsung. Pertemuan ini berlangsung selama 60 menit atau 1 jam. Komunitas menyepakati satu masalah yang paling sering ditemui oleh sebagian besar guru, kemudian menentukan akar masalah. Setelah guru-guru mencari alternatif solusi dan menetapkannya sebagai program aksi nyata yang akan diterapkan di minggu selanjutnya. 2. Aksi nyata dilakukan oleh masing-masing guru di kelas untuk memecahkan masalah yang ditentukan di pertemuan sebelumnya. Ketiga, refleksi merupakan kegiatan kombel di hari Sabtu minggu ketiga untuk mengevaluasi keefektifan program solusi yang dilakukan pada minggu kedua. Beberapa masalah yang telah dibahas dalam komunitas belajar ini antara lain: yang pertama, penerapan budaya positif di kelas; yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis literasi di kelas; 3. Penerapan asesmen diagnostik; 4. Asesmen sumatif non-tes; 5. Media pembelajaran. Tema-tema atau masalah tersebut dibahas satu-satu dan kemudian disepakati aksi nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain melakukan aksi nyata, guru-guru juga saling berbagi pengalaman dan ilmu. Misalnya dalam tema media pembelajaran, siapapun dalam komunitas yang memiliki kemampuan dalam membuat media pembelajaran bisa berbagi dengan guru-guru lain. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk in-house training. Beberapa tema yang sudah sempat dipelajari bersama-sama adalah: pertama, penggunaan akun belajar ID dan Google Suite dalam pembelajaran; yang kedua, pelatihan pembuatan media PowerPoint; ketiga, pelatihan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran; dan keempat, pelatihan video editing untuk membuat media pembelajaran; dan kelima, pembelajaran berpusat pada siswa; 6. Pembelajaran berbasis literasi. Selain narasumber dari komunitas, kami juga sempat melibatkan narasumber dari luar sekolah, yaitu Ibu Krisna Widitya Putri dari Lingwaha Bali yang berbagi tentang pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran berbasis literasi. Walaupun sekolah kami memiliki sumber daya dan sarpras yang terbatas, namun komunitas belajar ini cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami.
Bagi saya sebagai kepala sekolah, dengan adanya komunitas belajar ini memudahkan saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada guru untuk terus melakukan pengembangan diri. Berbagai masalah yang saya temui dalam supervisi kelas menjadi lebih cepat direspon dan diperbaiki oleh guru-guru karena dibahas dan dicarikan solusi bersama dalam komunitas. Sebagian besar guru menyatakan bahwa komunitas belajar membantu mereka menjadi lebih reflektif dan lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami di kelas selama proses pembelajaran. Guru-guru menjadi lebih terbuka dengan sesama guru karena terbiasa berdiskusi dalam kombel. Guru juga mampu meningkatkan pengetahuannya dalam berbagai tema dengan adanya in-house training yang diselenggarakan oleh komunitas. Dari hasil wawancara terhadap siswa juga diperoleh informasi. Sejak adanya komunitas belajar ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru menjadi lebih menyenangkan karena guru telah memakai berbagai media pembelajaran di kelas. Guru tidak lagi memakai hukuman fisik dalam menangani masalah disiplin siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di kelas telah terjadi peningkatan. Adapun pelajaran berharga yang saya dapatkan dari proses pembentukan komunitas belajar di UPTD SMP Negeri Lamotena Karangle adalah saya paham jika kolaborasi dan kerjasama merupakan kunci keberhasilan.